Saudara-saudara yang terkasih, Salam Aleihim, salam sehat sejahtera. Elohim Yahweh, Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, memberkati saudara yang mendengarkan video ini. Apakah yang dimaksud dengan Sabat Gadol itu? Dan kapan terjadinya? Apakah Sabat Gadol sama dengan Sabat pada hari yang ketujuh? Saudara-saudara, mari kita lihat firman Elohim. Kitab suci kita akan menjawab semuanya itu. Haleluya. Sabat Gadol adalah sabat besar. Artinya sabat yang dilakukan umat kudus miliknya pada hari-hari raya Yahweh yang harus dilakukan oleh umat kudus miliknya. Pada hari raya yang ditetapkan Bapa Yahweh, itulah ada sabat, namanya Sabat Gadol. Saudara-saudara, ada 7 hari raya yang menjadi bagian umat kudus Yahweh untuk dirayakan. Hari raya yang pertama kita melihat di dalam kitab Imamat 23 ayat yang kelima. Di situ dikatakan pada tanggal 14 bulan Nisan itu umat Yahweh harus melakukan perayaan, yaitu perayaan Pesah. Pesah ini terjadi antara sore dan pekan, artinya jam 15 kalau di Indonesia sampai dengan sekitar jam 6 sore itu Paskah atau Pesah, saudara-saudara. Jadi waktunya sangat pendek. Kemudian masuk tanggal 15 bulan Nisan. Pada tanggal 14 bulan Nisan, pada hari raya Pesah ini, saudara-saudara, itu tidak ada Sabat Gadol. Nah, kita masuk ke tanggal 14 bulan Nisan, yaitu hari raya roti tidak beragi. Di situ ada 2 hari raya Sabat Gadol, yaitu yang pertama, kemudian hari yang ketujuh. Ya, karena hari raya roti tidak beragi, ya, itu dirayakan selama 7 hari. Nah, disitulah terjadinya pertemuan pertama ada Sabat Gadol, dan pertemuan ketujuh ada Sabat Gadol, berarti tidak melakukan pekerjaan rutin yang biasa dilakukan, harus berhenti di situ. Selanjutnya di dalam kitab Imamat 23 ayat 9 sampai dengan 14, di situ ada hari raya buah sulung. Nah, pada hari raya buah sulung ini tidak ada Sabat Gadol. Nah, kita masuk pada hari raya berikutnya, hari raya yang keempat, ayat 15 sampai dengan 22 dari pasal 23 kitab Imamat. Di situ hari raya keempat dinyatakan hari raya 7 pekan atau hari raya Shavuot atau Pentakosta. Pada hari raya itu ada pertemuan kudus dan ada Sabat Gadol. Nah, berikutnya hari raya yang kelima, yaitu hari raya Yom Teruah yang bersamaan dengan Rosh Hashanah, yaitu hari raya tahun baru untuk Israel. Itu kita melihat di sini adalah dilaksanakan tanggal 1 bulan ke-7 bulan Tisri, saudara-saudara. Dan di situ ada Sabat Gadol. Kemudian hari raya berikutnya adalah hari raya yang ke-6 pada musim gugur, yaitu hari raya pendamaian atau hari raya penebusan, ya, atau Yom Hakipurim tanggal 10 bulan Tisri, itu ada Sabat Gadol. Berikutnya pada hari raya tanggal 15 bulan Tisri,
Saudara bisa melihat di dalam kitab Imamat 23 ayat 33 dan seterusnya, itu dijelaskan tentang hari raya Sukot. Pada pertemuan pertama ada pertemuan kudus dan ada Sabat Gadol. Kemudian pada hari ke-8 juga yang disebut pula oleh Shemini Atseret, itu juga ada pertemuan kudus dan ada Sabat Gadol. Saudara-saudara perlu memahami bahwa Sabat Gadol suatu saat bisa bersamaan dengan Sabat hari raya yang ke-7. Jadi bisa bersamaan. Sabat hari raya ke-7 atau Sabat hari ke-7 itu nanti bisa bersamaan dengan Sabat Gadol karena perputaran waktu ya. Itu perlu dipahami. Nah, kapan sebenarnya hari Sabat itu diperintahkan oleh Elohim Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi untuk dirayakan? Waktunya adalah sejak masa penciptaan, saudara-saudara. Saudara bisa lihat kitab Beresyit atau kitab Kejadian pasal 2. Di situ disebutkan apa, saudara? Tentang namanya Sabat. Pada hari yang ke-7, Elohim Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi ini menetapkan untuk mengingat dan menguduskan. Bahkan dia memberkati hari ke-7 itu. Disebut Sabat Yahweh. Siapakah yang melakukan Sabat Yahweh pada permulaan ini? Yaitu para makhluk yang di Samayim atau di sorga. Dan juga semua umat Yahweh yang percaya dan taat untuk firman ini. Kemudian ketika Bapa Yahweh membentuk satu umat kudus pilihan di Israel, maka dia juga berfirman untuk menguduskan hari Sabat. Itu dituangkan dalam 10 perintah, saudara. Dalam batu yang pertama, perintah 1-4, itu disebut hukum yang utama dan terutama. Nah, di situ disebutkan, saudara-saudara, pada perintah yang keempat itu untuk mengingat, menguduskan hari Sabat Yahweh. Kapan ini berakhirnya? Untuk memperingati hari Sabat sampai selama-lamanya, saudara. Sampai langit dan bumi yang baru diciptakan Bapa. Jadi apakah umat yang percaya kepada Yeshua HaMasyiah Sang Juru Selamat sudah dibeli dengan darahnya, itu tetap wajib untuk melaksanakan Sabat? Jawabannya ya. Itu satu bentuk ketaatan, satu bentuk kasih kepada Elohim Yahweh, Bapa yang di sorga. Jadi kalau kita bilang mengasihi Yahweh dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi, maka salah satunya adalah mengingat dan menguduskan Sabat. Haleluya. Saudara-saudara, inilah pengertian Sabat Gadol. Karena itu, saudara-saudara, dengan mentaati firman, kita berarti menyukakan Sang Juru Selamat kita, Yeshua HaMasyiah. Berarti kita melakukan dan menyanjung firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara, taat atau tidak, saudara mau membantah firman ini adalah tanggung jawab saudara. Tapi firman Elohim adalah kekal. Firman Elohim itu roh dan hidup dan akan bekerja. Suatu saat saudara mungkin sekarang menolak, tapi suatu saat kalau Roh Kudus sudah waktunya memperbarui, memulihkan saudara, saudara akan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Silahkan nikmati firman ini dan saudara diberkati. Jangan lupa saudara, subscribe video ini. Saudara lebih diberkati lagi. Haleluya. Dalam nama Yesus Masiah. Amin.